Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya bayi usia 6 bulan 10 hari. Baru 4 hari ini mulai tumbuh gigi seri tengah bawah. 2 hari ini buang air besarnya mencret Baru sampai... berapa? 2 bulan? Apanya Sensei? Berapa bulan tadi? Usianya 6 bulan 10 hari Sensei. 6 bulan 10 hari. Nah, baru 4 hari ini mulai tumbuh gigi seri tengah bawah. 2 hari ini buang air besarnya mencret sampai 3 kali sehari. Bagaimana cara mengobatinya Sensei? Ya. Syukur. 6 bulan. Secara umum 6 bulan, pada usia 6 bulan ini kebanyakan anak biasanya sudah bisa duduk tanpa ditopang. Ini berbicara tentang tumbuh kembangnya. Dan dapat berguling. Mereka dapat menopang diri sendiri. Dia berguling-guling dengan riang. Ya. Dan dia juga mereka juga dapat menopang diri sendiri pada posisi berdiri. Terkadang demikian. Bahkan bisa memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain. Anak ini. Dan dia bisa bergumam pada mainan, asik maksudnya, pada mainan-mainan mereka, bergumam asik pada mainan-mainan mereka pada usia 6 bulan ini, tumbuh gigi seri. Artinya esensi ginjal sudah mulai terisi. Yang saya maksud adalah sebagai alat penyaringnya. Kemudian terisilah tulang punggung, ad-duhar. Tulang punggung sudah terisi, sumsumnya atau darah. Ya, kemudian naik ke atas mengisi kepadatan tulang sedikit demi sedikit terisi. Jadi ad-dukhar, tulang punggung itu sudah mulai terisi. Saya sebutkan dalam buku penjelasan kunci pengobatan klasik jilid 1, mulai terisi. Ya. Sebagaimana disebutkan di sana. Kemudian mulai terisi, naik seluruh tulang terisi termasuk gigi terisi. Nah, pada saat usia-usia segini biasanya permasalahannya itu tidak banyak seputar pencernaan dan pernafasan. Karena seorang anak ini ketika dia baru lahir, maka dia baru mulai belajar mencerna makanan. Karena biasanya yang mencerna adalah ibunya ketika dia di rahim. Di rahim dia masuk, setiap makanan yang masuk sudah berbentuk saripati. Bahkan sudah berbentuk esensi, inti daripada saripati makanan. Sehingga dia akan mendapatkan saripati makanan tersebut dan dia tidak mencerna. Maka pada saat dia lahir, barulah dia tahap demi tahap mulai mencerna. Makanya para saudara-saudara kami yang menjadi penasihat klasik, atau kalau bahasa Jawanya penghayu gitu ya. Atau kalau yang lebih tua lagi, Roga Santaka atau Roga Cina, ini yang lebih tua lagi di negeri ini ya. Kita bicara di negeri ini. Ini mereka yang mendampingi para saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya agar mendapatkan kesehatan. Mereka mendampingi. Itu biasanya mereka mencermati dalam hal pencernaan, karena kata mereka, kata para pendahulu kami, pencernaan ini belum sempurna, kekuatan cernanya belum sempurna. Maka nggak mungkin kan ketika anak kecil misalkan baru 6 minggu kemudian dikasih makan makanan yang seperti orang dewasa, kan nggak mungkin, karena kekuatan pencernaan tersebut. Kadang kalau baru makan aja paling dikerokin pisang gitu ya. Kalaupun ini nasi langsung nggak mungkin, mesti bubur dan sebagainya. Ini dikarenakan kurang sempurna, bukan dari sisi organnya. Kalau organnya sudah semua, sudah mantap semua, akan tapi fungsinya, energi vitalnya itu belum sempurna di dalam mengolah. Karena fungsinya mereka belum sempurna dalam mengolah, maka biasanya kalau ada permasalahan sedikit, apakah ASI terlalu banyak, ya, atau terdapat masalah pada ASI tersebut, misalkan ibunya masuk angin, tidurnya terlalu malam, kekuatan badannya menurun, maka kemudian saripati makanan yang masuk ke dalam susu tersebut kemudian masuk ke dalam anaknya, susunya luar biasa sekali ya, dia berada di antara darah dan kotoran ya. Susu itu berada di antara darah dan kotoran. Darah berada di bawah, kemudian susu, kemudian di atasnya adalah kotoran. Darah masuk ke kabid, kemudian didistribusikan, kemudian susu masuk ke payudara. Jadi susu masuk ke peredaran kotoran menetap, kemudian nanti dibuang.
ya, dan semuanya tidak bercampur, darah tidak bercampur kotoran, darah tidak bercampur susu, susu tidak bercampur darah, susu tidak bercampur kotoran, ya. Makanya tidak ada susu ini bau kotoran ketika keluar, tidak. Allah berikan saluran-saluran yang tidak bisa seorang peneliti hari ini mengetahui penelitian tersebut. Ya, Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Nah, terkadang ASI ini dikarenakan pola hidup yang kurang bagus, anginkah atau makanan yang pedas dan sebagainya, maka akan dikonsumsi juga oleh anak, akan jadi masalah pada dia. Dan biasanya sakit yang seperti ini sebenarnya masih ringan kan anak-anak seperti ini. Ibu bisa menggunakan kunyit secukupnya, kemudian diparut, dibalurkan. Kunyit secukupnya, kemudian diparut, dibalurkan. Ya, kemudian dikasih gurita. Ini lakukan pagi dan sore. Kalau dulu kami ketika saya masih kanak-kanak, saya melihat adik-adik saya atau saya sendiri itu biasanya pakai minyak tanah, ya, dibalurkan di perut. Nah, itu sebentar saja itu sudah enakan lagi. Itu saya masih ingat ketika saya masih kanak-kanak, dan saya juga melihat bagaimana adik-adik saya yang bayi kemudian diberikan itu. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah hampir nggak ada minyak tanah, udah nggak tahu kemana, ya. Maka boleh menggunakan kunyit diparut kemudian dibalurkan ke perut. Ya, lakukan 2 kali sehari, ikat pakai gurita, kemudian kalau mau mandi kemudian dibuka, kemudian sorenya dikasih lagi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban dan solusi